Pembatalan kunjungan ini karena di saat bersamaan ada sebuah pengadilan internasional yang akan memutuskan apakah Presiden Republik Indonesia akan ditangkap atau tidak bersamaan dengan kunjungannya ke Belanda. Siapakah negara yang seringkali menginvasi negara lain dan mengobrak-abrik kedaulatan bangsa lain karena alasan HAM dan keamanan dunia? Negara yang tiba-tiba suka menjelma menjadi polisi dunia, negara ini menjadi penyebab hilangnya ratusan ribu nyawa. Teman-teman ada yang pernah dengar ICC, International Criminal Court, atau Pengadilan Kejahatan Internasional, yang kantornya ada di Den Haag, Belanda. Tanggal 17 Maret kemarin, ICC merilis surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas dakwaan kejahatan perang Rusia-Ukraina. Nah, apakah teman-teman ingat pada Oktober tahun 2010, hal yang mirip seperti ini juga pernah terjadi pada presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat akan berkunjung ke Belanda. Pada waktu itu, SBY berencana pergi ke Belanda untuk kunjungan resmi kenegaraan, tapi di saat yang sama, sebuah pengadilan internasional juga digelar di Belanda, yang mana pengadilan itu akan memutuskan apakah Presiden SBY akan ditangkap atau tidak saat kunjungannya ke Belanda. Tuntutan penangkapan Presiden Indonesia ini diajukan oleh RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS menuntut Presiden RI sebagai pelanggar HAM berat di wilayah Maluku. Sekilas info ya, RMS atau Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang berdiri pada tanggal 25 April 1950 yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Namun pada tahun 1963, militer Indonesia berhasil mengalahkan RMS dan akhirnya para ex-pemimpin RMS serta para pendukungnya mengasingkan diri ke Belanda. Hingga saat ini, banyak orang-orang ex-RMS yang menetap dan tinggal di Belanda ya. Kembali ke cerita soal rencana penangkapan SBY, pada tanggal 5 Oktober 2010, tepat sebelum beliau berangkat ke Belanda, Presiden SBY akhirnya resmi membatalkan kunjungannya ke Belanda karena alasan keamanan dan juga harga diri bangsa. Padahal saat itu SBY sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma dan tinggal berangkat saja. Pada waktu itu, Presiden SBY mendapat undangan resmi dari Ratu Belanda dan pemerintah Belanda juga menjamin keamanan Presiden Indonesia selama kunjungannya ke Belanda. Namun, SBY mengatakan pembatalan kunjungan ini karena di saat bersamaan ada sebuah pengadilan internasional yang akan memutuskan apakah Presiden Republik Indonesia akan ditangkap atau tidak bersamaan dengan kunjungannya ke Belanda. SBY menilai hal itu menghina harga diri bangsa Indonesia. Ketika itu, media-media Belanda memberitakan bahwa sikap SBY yang membatalkan kunjungan secara sepihak merupakan penghinaan pada Ratu Belanda dan juga pemerintah Belanda yang sudah mengundangnya dan menjamin keamanannya. Nah, teman-teman, bicara soal pengadilan kejahatan internasional ini,
Selain Putin dan SBY, sudah ada 3 kepala negara yang didakwa ICC atas dakwaan kejahatan internasional. 3 pemimpin negara itu adalah Presiden Sudan Omar al-Bashir, kemudian pemimpin Libya Muammar Gaddafi, dan yang ketiga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. Namun kenyataannya hanya Presiden Kenya yang benar-benar dihadirkan di persidangan dan diadili di ICC. Namun demikian, menurut saya, pengadilan internasional ini tidak betul-betul adil dalam menilai seorang presiden dari sebuah negara apakah dia sudah melakukan kejahatan perang atau tidak. Kalau kita mau jujur, siapakah negara yang sering kali menginvasi negara lain dan mengobrak-abrik kedaulatan bangsa lain karena alasan HAM dan keamanan dunia? Negara yang tiba-tiba suka menjelma menjadi polisi dunia, negara ini menjadi penyebab hilangnya ratusan ribu nyawa di Irak, baik sipil maupun militer. Hal yang sama juga dilakukan di Afghanistan. Dan yang paling parah adalah di Vietnam. Menurut data Wikipedia, Perang Vietnam selama 20 tahun sudah membunuh warga sipil Vietnam sebanyak 2 juta orang. Ini baru korban dari pihak sipil ya, belum termasuk korban dari pihak militer. Namun anehnya, tidak pernah sekalipun pengadilan kejahatan internasional ini mengeluarkan surat perintah penangkapan atau setidaknya menyebut presiden negara tersebut sebagai pelaku kejahatan internasional. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.